Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anandini dari Prodi Agroteknologi 2019 dengan NIM 1903111100113. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai inovasi teknologi informasi di bidang pertanian dan penyuluhan kali ini yang saya ambil yaitu materi terkait aplikasi Moon dan Garden sebagai penentu penanaman terbaik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Bidang pertanian merupakan sektor prioritas dan strategis yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, namun terdapat beberapa faktor-faktor permasalahan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan tersebut. Salah satunya dalam pemanfaatan teknologi yang diperani oleh komputer, juga internet seperti aplikasi atau website. Masyarakat hanya fokus di sektor perdagangan dan sedikit yang berpartisipasi di bidang budidaya pertanian yang disebabkan dampak resikonya yang tergolong besar. Aplikasi yang berbasis mobile disediakan fitur-fitur yang tersedia yaitu fitur artikel, fitur jual beli, fitur forum komunikasi, dan fitur budidaya pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan masyarakat yang berpartisipasi dalam budidaya pertanian sehingga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana diyakini di bidang pertanian adalah sektor prioritas dan strategis. Nah, yang selanjutnya yaitu permasalahan bagi para pemula yang ingin berkebun. Permasalahan yang pertama yaitu tidak memperhatikan pola penyiraman tanaman. Banyak perkebun awal yang tidak memperhatikan kebutuhan sinar matahari. Setiap tanaman dibutuhkan tingkat intensitas matahari yang berbeda. Jika tanaman kekurangan sinar matahari, mereka akan kesulitan membuat makanannya. Pastikan sinar matahari menyinari tanaman dengan baik dan jangan sampai penanaman ditanam di tempat teduh di sepanjang hari. Nah, yang kedua yaitu tanah yang tidak sehat. Masyarakat awam seringkali kesulitan dalam membedakan tanah yang baik atau tidak. Untuk mengeceknya diperlukan peralatan tambahan seperti alat pengukur tingkat kemasaman tanah atau pengukur tingkat nutrisi tanah. Nah, cara mudahnya yaitu tanpa bantuan alat adalah membuat tanah selalu gembur, tanah memiliki porositas, atau saat diletakkan satu benih, maka akan tumbuh kecambah dalam beberapa hari. Yang ketiga yaitu minimnya pemberian pupuk. Setelah mengecek tanah, komunitas berkebun baru kadang lupa memberikan nutrisi tambahan berupa pupuk. Pupuk di sini bisa menggunakan pupuk cair organik seperti air kencing hewan, atau pupuk padat seperti hasil kompos dari sampah organik buangan. Nah, yang terakhir yaitu membiarkan tanaman kehausan. Menyiram tanaman adalah hal rutin yang wajib dilakukan secara teratur. Pemberian air ini selain memicu pertumbuhan akar, juga dapat membantu proses fotosintesis dalam membuat makanan. Usahakan lakukan penyiraman ketika pagi atau sore hari agar tanaman tidak kaget menerima air saat siang hari, karena tanaman membutuhkan waktu untuk bisa menyerap air dengan baik. Selanjutnya yaitu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, kajian ini akan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk aplikasi pertanian yang saat ini tersedia beserta peluang dan manfaat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian. Kajian merekomendasi untuk menggunakan teknologi yang mengarah
pada teknologi berbasis mobile karena penulis berpandang fleksibilitas sebuah aplikasi mobile yang telah terbukti mampu menjembatani pengguna dengan berbagai pihak. Ketersediaan smartphone juga meluas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah dalam menggunakan beberapa aplikasi yang akan digunakan pada saat berkebun. Yang selanjutnya, ini adalah aplikasi Moon and Garden Application. Aplikasi ini saya ambil karena aplikasi ini sangat menarik untuk dapat digunakan oleh beberapa pengguna. Dari setiap aplikasi yang sudah dipatenkan dalam bidang yang sama, tentu akan ada pembeda dalam setiap fiturnya. Salah satu aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna yang berminat di bidang budidaya pertanian yaitu aplikasi ini, yaitu aplikasi Moon and Garden. Nah, aplikasi ini menarik karena aplikasi ini mengandalkan fase-fase bulan dalam rangka memberi saran pada penggunanya merawat tanaman di kebun pada hari selanjutnya. Nah, disebutkan bahwa tanaman secara alami bergantung pada fase bulan, maka aktivitas berkebun pun harus menyesuaikannya. Sesuai dengan kondisi bulan akan disarankan waktu yang tepat untuk menabur benih, menanam maupun memanen tanaman. Disertakan pula perkiraan cuaca, fitur di berbagai foto dengan pengguna sampai notes untuk mencatat kebutuhan yang akan digunakan. Aplikasi ini sudah tersedia di Android maupun iOS serta dapat diunduh secara gratis. Nah, cuplikan tersebut merupakan cuplikan yang menjelaskan sekilas mengenai fitur yang ada di dalam Moon and Garden Application. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jelas fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama yaitu kalender penanaman. Nah, kalender penanaman ini merupakan fitur aplikasi yang akan menyarankan bulan serta tanggal yang baik untuk melakukan penanaman dan jenis tanaman apa yang baik untuk ditanam. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada bulan Desember 2021 masing-masing tanggalnya akan memperlihatkan tanggal-tanggal berapa saja yang baik untuk menanaman jenis buah, jenis sayuran maupun bunga. Nah, di situ akan terlihat gambar-gambar pada setiap tanggalnya. Nah, yang pertama saya ambil contoh pada tanggal 18 Desember 2021 di mana tanggal ini tidak disarankan untuk melakukan penanaman dan ada alasan mengapa tidak boleh dilakukan penanaman pada tanggal tersebut. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Desember, hari selanjutnya, kalender penanaman ini akan menyarankan penanaman tanaman semacam wortel, bawang-bawangan, kentang, jahe, dan yang lain-lain. Jadi pada tanggal tersebut, pengguna aplikasi ini akan disarankan menanam tanaman jenis-jenis tersebut. Dan juga pada tanggal 23 Desember 2021,
kalender penanaman ini akan menyarankan penanaman tanaman semacam kemangi, kubis, bayam, asparagus, peterseli, dan lain-lain. Yang mana pada tanggal ini 23 Desember ini aplikasi akan menyarankan penanaman jenis sayur-sayuran. Nah, yang selanjutnya yaitu fitur alarm penanaman. Alarm penanaman ini merupakan sebuah fitur pengingat ataupun saran saat berkebun mengenai penyiraman, penaburan benih atau pestisida, pemotongan daun bila perlu, dan pemanenan. Di sini saya ambil contoh untuk melakukan penanaman, yaitu penanaman tomat. Pada penanaman tomat ini diperlukan beberapa perlakuan untuk penanaman. Pada setiap perlakuan sudah disarankan pada fitur tersebut, dan dapat dilihat pada fitur alarm penanaman ini, penanaman tomat disarankan yaitu ada beberapa perlakuan dan sudah disediakan tanggal-tanggal untuk melakukan tanggal berapa saja untuk melakukan perlakuan-perlakuan tersebut. Untuk cara-cara melakukan penanaman menggunakan aplikasi ini yaitu yang pertama, cari tanggal yang tepat untuk menanam tomat pada kalender penanaman. Lalu tulis tanggal pertama menabur benih gambar kalender dalam penanaman tomat. Yang selanjutnya alarm penanaman pada fitur ini akan otomatis berbunyi kapan saja saat waktunya menyiram, menabur benih, menambahkan pestisida, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu fitur pelengkap. Selain fitur kalender dan alarm penanaman, aplikasi Moon and Garden ini menyediakan beberapa fitur seperti notes yang berfungsi untuk mencatat bila ada yang perlu dicatat. Dan juga pengguna dapat memposting foto-foto menarik, foto-foto tanaman tentunya, untuk dibagikan pada aplikasi ini. Lalu pengguna-pengguna yang lain akan dapat melihat foto-foto yang pengguna posting. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pengguna aplikasi Moon and Garden, dan semoga dapat bermanfaat, dan juga aplikasi ini dapat di-download di aplikasi Google Play Store bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis dan di-download secara gratis dan dapat digunakan kapan saja. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.